Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah ilmu Rasam Usmani yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ustadz Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas UAS. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada pengantar ilmu Rasam Usmani, yang kedua hifzul waw dan ziyadatul waw, yang ketiga ada hafzul alif, yang keempat ada hafzul alif juga yang kedua, yang kelima ada penulisan maqtu dan mausul, yang keenam ada penulisan hamzah waqti hamzah wasal, dan ketujuh ada tarbutha dan ta mabsutah. Lanjut ke ada 18 kaidah dasar Rasam Usmani, dan terakhir ada Mushaf Usmani Madinah dan Indonesia. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, itu pengantar ilmu Rasam Usmani. Jadi pengertian Rasam Usmani ialah menurut bahasa, rasam memiliki arti ejaan atau teknik penulisan, sedangkan menurut istilah adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan dalam Al-Quran ketika diturunkan, dan berlanjut pembukuannya dengan bantuan dari para sahabat. Rasam Usmani juga dapat diartikan sebagai ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran pada masa permulaan Al-Quran, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi masuk ke pendapat para ulama terhadap Rasam Usmani. Menurut jumhur ulama, Rasam Usmani bersifat tauqifi. Pendapat Imam Malik tidak sependapat mengenai mushaf yang ditulis dengan ejaan kontemporer, tetapi beliau setuju bila mushaf tersebut ditulis dengan pencatatan yang pertama atau Rasam Usmani. Lalu Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa Rasam Usmani ini bersifat ijtihadi, dan beberapa yang berpendapat ijtihadi juga berpandangan boleh menulis Al-Quran dengan cara imla'i. Jadi tentang Rasam Usmani ini, para orientalis menuduh Utsman bin Affan dengan tuduhan yang tidak benar bahwa tulisan-tulisan mushaf adalah rekayasa dari sahabat Utsman. Ketika Utsman membukukan mushaf berdasarkan metode wahyu, Rasam Usmani yang dibukukan pada masa Utsman ini mencakup seluruh qiraat sab'ah yang diturunkan ke tengah umat ini. Setelah selesai membukukan mushaf ini, mushaf tersebut dikirim ke Mekah, Basrah, Kufah, dan Syam. Jadi setiap mengirim mushaf, Utsman radhiyallahu anhu juga dikirim sahabat sebagai guru untuk mengajarkan mushaf tersebut, seperti sahabat Abdurrahman As-Sulaimi ke Kufah. Lalu ada satu mushaf yang digunakan untuk penduduk Madinah, dan ada satu mushaf yang Utsman miliki sendiri, sehingga terdapat 6 mushaf yang disalin pada masa itu, dan penulisan mushaf-mushaf itu dipandu oleh sahabat Utsman. Jadi dari mana asal tanda harokat dalam Al-Quran? Jadi untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam kitab At-Taraz ala Dabt al-Kharaz. Lalu dari mana asal pembagian seperti juz dan hizib di dalam Al-Quran? Untuk mengetahuinya dapat kita lihat di dalam kitab Ghaithun Nafi', yang juga merupakan kitab qiraah sab'ah. Jadi Syekh Utsman Toha adalah yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang masih hidup sampai saat ini. Yang kisah termasyhur darinya yaitu ketika tangan beliau gemetar ketika menuliskan ayat-ayat azab.
Jadi terkadang rasam Utsmani berbeda dengan rasam Imla'i karena adanya kaidah-kaidah khusus dalam rasam Utsmani. Semua akan menjelaskan bahwa dari segi bacaan dan tulisan mushaf memang betul berasal dari wahyu dan bukan dari ijtihad manusia. Contohnya Balaghatul Al-Qur'an. Contohnya itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi bila huruf tasbih dihilangkan, maka namanya adalah tasbih baligh yang merupakan puncak dari tasbih yang artinya dekat kemiripannya dengan sesuatu. Pada penggalan ayat di atas, ketika huruf tasbih disebutkan, bahkan bertingkat artinya menandakan perumpamaan baik jauh maupun dekat, tidak serupa sedikit pun dengan Allah. Masuk ke pembahasan kedua yaitu hazful waw. Jadi muttafaq alaih, mufrad waw harfu azfi dengan huruf mukarrarah, maksudnya waw mufrad yang memang asli bawaan dari kata tertentu dalam tasrifnya seperti wa'ada, ya'idu. Tetapi waw sebenarnya dalam ilmu sharaf terdapat huruf di dalam penulisan rasam Utsmani selama bentuknya tidak jamak. Maka waw tersebut dihilangkan menjadi hazaf mukhtalafi. Waw mukarrarah, dua waw harus berdampingan secara penulisan seperti dawa waw. Hukum asalnya ini ada dua. Ada waw yang jatuh setelah domah. Jika ada satu syarat yang kurang, maka wawnya tidak dihapus. Masuk ke ziyadatul waw. Ziyadatul waw muttafaq alaih. Semua kalimat ula, ulu, ulaika meskipun terdapat tambahan dalam penulisannya tetapi tetap tidak dibaca. Masuk ke ziyadatul waw mukhtalafi. Seperti kalimat contohnya ini saurikum, usallibannakum, yang rajihnya adalah adamu ziyadah. Dengan belajar ilmu rasam Utsmani ini kita dapat semakin meyakini bahwa Al-Quran sampai tulisannya pun betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu hazful alif. Alif dihilangkan ketika dihadapkan dengan beberapa kondisi berikut. Yang pertama diantaranya dua huruf lam, baina lam main. Contohnya dari halal, dihilangkan alifnya jadi halal. Zolal dihilangkan alif jadi zolal. Contoh kedua penanda ganda musanna. Contohnya ini lisahiran, lasahirun, fa'talaqa. Jadi hazaf alif ini berlaku bila alif musanna berada di tengah seperti lafaz lisahiran. Bila alif musanna berada di ujung seperti lafaz fa'talaqa, maka alifnya tetap sehingga hazfu alif tidak berlaku. Contoh ketiga domir nahu nun. Contohnya wa'allamnahu. Jadi nun, alif pada huruf nun dihapus jadi wa'allamnahu. Tetapi baca tetap dipanjangin. Seperti pada kondisi musanna, bila alif pada domir nahnu berada di tengah seperti lafaz alam wa allamnahu, maka hazaf alif berlaku. Jadi alifnya ini dihilangin. Lalu bila alif pada domir nahnu berada di ujung seperti lafaz atainahu, maka alifnya tetap dan hazaf alif tidak berlaku. Masuk ke nomor 4 angka jadi adad. Contohnya salasat ayyam. Jadi salasat ayyam dihilangin nih. Salah pada alif pada huruf la-nya dihilangin salasah karena dia berada di tengah. Seperti contoh yang berikutnya samaniyata azwaj. Jadi samaniyata azwaj. Huruf alif pada huruf mim ini dihilangkan karena berada di tengah. Pada setiap alif angka yang terdapat huruf alifnya di tengah seperti lafaz samaniyah atau salasah, maka hazaf alifnya berlaku.
Tentunya pada tulisan Rasam Utsmani ini memiliki berbagai kaidah khusus di dalamnya yang telah dikemas dengan sebaik-baiknya oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka sehingga dapat diriwayatkan sampai kepada kita saat ini. Masuk ke pembahasan yang keempat yaitu hazful alif 2. Jadi hazf alif ini nama non Arab seperti asmaul ajami ya, contohnya nih seperti nama Luqman atau Ishaq. Jadi Luqman maknya ini kan ada alifnya, jadi hazaf alif dihilangin jadi Luqman, huruf alif pada mimnya dihilangkan. Atau kata Ishaq, huruf alif pada huruf h-nya ini dihilangkan, Ishaq. Syaratnya ini berlaku ada 4. Yang pertama, ia harus berupa nama kecuali tamariq, namariq. Syarat yang kedua, posisi alif ini harus berada di tengah kecuali Adam atau Musa. Yang ketiga, harus lebih dari 3 huruf namanya. Misalnya kayak Adam kan 3 huruf nggak bisa, harus Ismail, Ishaq, Luqman. Syarat keempat, harus terulang 3 kali lebih di dalam Al-Quran kecuali Talut, Jalut. Jadi masuk ke alif pada jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Jadi ada 2 syarat pada pembahasan ini. Yang syarat pertama ini ada minimal disebut 2 kali ke atas di dalam Al-Quran. Syarat kedua, tidak datang setelah alif huruf yang ditasdid atau hamzah secara langsung. Contohnya ini seperti al-alamin, al-alamin, alamin, hanya dia hilangkan hazf alif. Atau shodiqin, huruf alif pada shod dihilangkan jadi as-shodiqin gitu. Kecuali walad dhalin, pada lafaz tersebut terdapat huruf yang ditasdid setelah alif. Walad dhalin, do-nya ini kan ada alifnya. Setelah huruf do ini ada huruf la, huruf lam ini ada tasdidnya, maka pada lafaz tersebut terdapat huruf yang ditasdid setelah alif. Maka bila kita ketemui pada kata dalam Al-Quran dalam kondisi seperti itu, maka yang berlaku adalah isbat alif. Masuk ke pembahasan yang kelima yaitu maqatu wal mausul. Jadi pada pembahasan ini akan membahas bagaimana dan kapan penulisan seperti alla, amma di sebagainya disambung atau dipisah dengan bahasan dari matan muqaddimah jazariyah serta menginduk kepada kaidah penulisan pada mushaf imam yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masuk ke maqatu. Jadi dipisahkan penulisan kata Allah. Jadi Allah ini ada nunnya pada 10 tempat di dalam Al-Quran. Jadi surat yang pertama ini ada At-Taubah ayat 118. Wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Jadi ada huruf nun dan la-nya itu. Ayat yang kedua ada Hud ayat 14. Wa alla ilahu illahu. Ketiga ada Yasin ayat ke-60 yang berbunyi alla ta'budu syaitan. Jadi selanjutnya ada Hud ayat 26 alla ta'budu illallah. Ada Mumtahanah ayat 12 alla yusyrikna billahi syai'a. Al-Hajj ayat 26 illa tasyrika bihi syai'a. Jadi surat Al-Qalam ayat 24 alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin. Ayat Ad-Dukhan ayat 19 wala ta'ulu 'ala Allah. Al-A'raf ayat 169 alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq. Yang terakhir terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 105 wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Maka selain 10 tempat tersebut penulisan kata Allah dimausulkan atau disambung, jadi nunnya dihilangkan. Memisahkan mim pada 2 tempat berikut. Jadi
terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 28, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka, atau terdapat dalam surat An-Nisa ayat 25, famimma malakat aymanukum. Jadi mengenai penulisan huruf mimma pada surat Al-Munafiqun ayat 10 terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memaktukan dan ada sebagian memausulkan. Jadi maktu itu dipisah, mausul ini disambung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Jadi selain contoh yang telah disebutkan di atas, penulisan mimma disambung atau dimausul jadi mimma. Kata an, penulisannya dimaktukan atau dipisah pada beberapa tempat sebagai berikut. At-Taubah ayat 109, amman asasa bunyanahu, atau Fussilat ayat 40, amman ya'ti aman yaumal qiyamah, atau An-Nisa ayat 109, amman yakunu alaihim wakila, atau As-Saffat yang berbunyi ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Jadi selain keempat tempat tersebut, penulisan an, man di dalam Al-Quran ini disambung menjadi aman. Makatu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu makatu dan mausul. Jadi semua kata amma pada alif berfathah maka disambungkan penulisannya tanpa menampakkan huruf nun ya. Amma jadi langsung disambungkan. Sedangkan untuk amma dalam alif berkasrah, maka penulisannya dimakatukan atau dipisah. Jadi kuncinya nih ada di harokat pada huruf fathah. Jika harokat fathah, huruf alif berharokat fathah, maka dimausulkan atau disambung. Sedangkan huruf alif ini berharokat kasrah, maka dimaktukan atau dipisah. Jadi penulisan kata amma dipisah dengan menampakkan huruf nun. Seperti contoh, falamma atau amma nahu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi masuk ke pembahasan ke-6, penulisan hamzah qati, hamzah wasal, tak marbutah atau tak mabsutah. Masuk ke hamzah qati, pada 10 tempat ini ditulis dengan hamzah qati. Terdapat dalam At-Taubah ayat 118, alla ma'aljam minallah illa ilaih. Surat Hud ayat 14, wa alla ilaha illahu. Yasin ayat 60, alla ta'budu. Hud ayat 26, alla ta'budu illallah innani lakum minhu tadhiru wa basyir. Al-Mumtahanah ayat 12, alla yusyrikuna billahi syai'a. Al-Hajj ayat 26, alla tusyrika bihi syai'a. Jadi pada semua contoh di atas menggunakan hamzah qati. Pada surat Al-Anbiya ayat ke-31 yang berbunyi, fanadaw fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu pada surat Al-Arad ayat ke-40 berbunyi, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'aduhum. Juga ditulis dengan hamzah qati. Selain itu maka menggunakan hamzah wasal. Tak marbutah atau tak mabsutah. Jadi pada kata imra'atun disebut sendiri, maka menggunakan tak marbutah. Bila disebutkan secara bersama, imra'atun Lut, imra'ata Fir'aun, imra'atan Nuh, jadi dipisah-pisah. Dan yang lainnya maka menggunakan ta mabsutah. Yang ketujuh yaitu 18 kaidah dasar rasam Utsmani. Jadi pertama ada kaidah dobat rasam huruf ilhaq salasah. Ini contohnya. Rasam harif ilhaq salasah idza kanat aliful matruka
في الخط يعيد الألف إلحاق صغيرة الدلالة عليها مثل يا ليتني وجنتي أزواجا. Yang ba idza kanat al-waw matrukah fil khat ya'idu waw ilhaq saghirah lidalala 'alaiha mislu al-mau'addah. Yang ketiga ada idza kanat al-ya'u matrukah fil khat ya'idu ba mardudah ad-dalala 'alaihi mislu fihim ila fihim ziyadah aliful maqsurah ad-dalala ala usulha ya'i wa wada'an alif ilhaq ad-dalala ala alif. Contohnya ini sayasla yaghsha. Jadi ziyadah ahad huruf alah salasah alif waw dan ya rasman wa wada'a dairah khaliyah wasat. Jadi huruf hamzah turasim la surah laha idza kanat madmumah uqabalaha sakana mislu al-mar'u. Jadi rasam hamzah maka surah ala al-khat bila sana ma'a wada'a al-kasra tahta al-khat. Jadi ada harakat kasrah seperti al-af'idah. Masuk ke rasam hamzah tahta sunnah wa kasrah tahta al-hamzah. Mislu fa yauma idzin mutama'innah. Seterusnya sampai ke 18. Masuk ke bab selanjutnya yaitu Mushaf Utsmani Madinah dan Indonesia. Jadi 6 kaidah pokok hazaf, ziyadah, penulisan hamzah, badal, waslu, faslu, penulisan salah satunya saja bila ada 2 atau lebih riwayat qiraat. Cetakan Mushaf Mesir dan Madinah terdapat identitas tulisan dari imam rawinya. Kurang lebih terdapat 14 mushaf dengan riwayat qiraat yang berbeda. Mengenai mushaf standar Indonesia, terkadang terdapat standar yang perbedaan dengan standar mushaf Madinah, yang tentunya mushaf Indonesia juga telah melewati proses ijtihadi dan kajian komprehensif dengan cukup lama, sehingga mushaf Indonesia tidak dapat disebut merubah dan mengada-ngada dalam penulisannya. Antara mushaf Madinah dan Indonesia pun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan tempat-tempat tertentu. Ada 2 guru besar atau ulama di dalam masalah rasam ini, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Daud, yang keduanya memiliki kecondongan masing-masing. Berikut ini contoh-contoh penulisan dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Jadi mushaf Indonesia ini dalam kaidah hazf alif Malik tetap sama. Mushaf Indonesia ini absarihim, mushaf Madinah absarihim sama. Jadi menggunakan kaidah hazful alif. Hasarat. Jadi di mushaf Indonesia pada huruf ra ini ada huruf alifnya, sedangkan di mushaf Madinah tidak ada. Jadi hasarat, hazaf alif, dihilangkan alifnya. Seperti contoh ayat Ar-Raqi'in. Di mushaf Madinah huruf alif pada huruf ra ini dihazaf atau dihilangkan. Atau contoh terakhir ada az-zakah di mushaf Indonesia. Az-zakah ka-nya ini menggunakan alif, sedangkan di mushaf Madinah ini az-zakah menggunakan huruf waw. Ini menggunakan kaidah badalah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Saya memohon saran dan masukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.